Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya. Allah izinkan kita untuk menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaat beliau Allah beliau berikan kepada kita di hari kiamat nanti. Seterusnya, khatib tidak pernah bosan-bosannya mengajak diri pribadi khatib dan umumnya untuk para jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harapannya setiap berganti hari, berganti tahun, semakin bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi pribadi yang terkenal di langit. Ada sebuah kisah pemuda. Kisah ini sampai sekarang masyhur di telinga kita. Sampai sekarang kisah ini disebut-sebut para ulama, para tuan-tuan guru kita. Siapa dia? Seorang pemuda, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang tinggal di negeri Yaman, namun terkenal namanya hingga ke langit. Sampai para malaikat pun mengenalinya. Sampai Rasulullah pun menyebutkan namanya. Tetapi Rasulullah pun sendiri tidak pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang miskin. Ayahnya meninggal sewaktu dia masih kecil. Tugas dia adalah mengembala hewan-hewan ternak kampungnya, orang-orang kampungnya, mengembala hewan-hewan ternak yang ada di kampungnya. Dari upah inilah Uwais Al-Qarni mengumpulkan dirham demi dirham. Untuk apa? Beliau ini sangat merindukan Rasulullah SAW, sangat mencintai Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni mengumpulkan uang-uangnya, dirham demi dirham dikumpulkannya, dinar demi dinar. Agar apa? Dia punya tujuan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ada suatu kisah saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika dia mendengar bahwa dakwah dari Nabi Muhammad SAW ditolak di Taif, sehingga menyebabkan gigi dari Rasulullah SAW patah, saking cintanya Uwais Al-Qarni pun mematahkan giginya sendiri. Untuk apa? Karena dia ingin merasakan betapa sakitnya
bagaimana dilempari batu hingga patah giginya. Itulah salah satu sikap dari Uwais Al-Qarni, cintanya kepada Rasulullah SAW. Suatu hari ketika uangnya sudah terkumpul, pamitlah dia kepada ibundanya. Dia pamit kepada ibundanya, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun jauh sebelum itu, Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa ada seorang pemuda dari negeri Yaman. Disebutkan oleh Rasulullah SAW ciri-ciri fisiknya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, pemuda ini ada bekas penyakit di tangannya, bekas penyakit kusta atau penyakit kulit di tangannya. Allah sisakan sebiji logam, Allah sisakan besarnya sebiji logam. Itu kenapa? Atas permintaan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni meminta kepada Allah SWT agar disisakan satu koin. Untuk apa? Untuk agar dia mengingat bahwa dia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan oleh ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW, dikabarkan oleh Rasulullah, ketika engkau hai para sahabatku berjumpa dengan orang ini, namanya Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW mengabarkan namanya langsung. Namanya Uwais. Dia dari Qarn. Al-Qarni adalah tempat tinggalnya Uwais. Langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sendiri pun belum pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Dari mana Rasulullah mendapatkan berita ini? Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul sampaikan kepada sahabatnya, namanya Uwais Al-Qarni. Kembali kepada Uwais Al-Qarni, ketika dia meminta izin kepada ibundanya untuk berangkat ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sampailah Uwais Al-Qarni di Madinah. Sampai di Madinah, sampailah di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Diketuknya pintu rumah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah sedang dalam peperangan, tidak sedang di rumah. Siapa yang mengabarkan? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sedang berperang, sedang keluar dari rumah, sedang tidak ada di rumah. Dengan berat hati, dengan sedih hati, Uwais Al-Qarni pun pulang menuju ke rumahnya, menuju ke Yaman. Bayangkan wahai para kaum muslimin, saking jauhnya dari Yaman menuju Mekah, menuju Madinah, Uwais Al-Qarni tahankan. Uwais Al-Qarni tempuh hanya untuk apa? Hanya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk cinta daripada Uwais Al-Qarni kepada baginda Rasulullah SAW. Maka setelah wafatnya Nabi baginda Rasulullah, berlanjutlah kekhalifahan sampai kepada Umar bin Khattab. Setelah itu, setiap musim haji, Umar bin Khattab selalu menunggu rombongan dari Yaman. Umar bin Khattab selalu menunggu di pintu-pintu awal masuknya negeri Yaman. Rombongan negeri Yaman menuju Mekah. Ditanyalah, apakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Setiap tahun seperti itu, setiap musim haji seperti itu. Ditanyanya, setiap rombongan yang datang, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak pernah bosan-bosannya. Sampai suatu masa berjumpalah, Allah takdirkanlah Khalifah Umar bin Khattab berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian apa yang diminta oleh Umar bin Khattab sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW? Ketika engkau berjumpa dengannya, Uwais Al-Qarni, ketika engkau para sahabatku berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah ampunan kepadanya. Mintakanlah ampun kepada Allah SWT melalui Uwais Al-Qarni. Karena apa? Karena doa Uwais Al-Qarni tidak akan pernah tertolak, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan Uwais Al-Qarni menjadi terkenal di langit sampai-sampai doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata amalannya apa? Amalannya adalah berbakti kepada ibundanya. Sampai-sampai kisahnya
diabadikan oleh Rasulullah SAW, diabadikan oleh para ulama. Dia setiap harinya menggendong anak sapi dari bukit menuju ke rumahnya, dari bukit menuju ke rumahnya. Untuk apa? Dia melatih otot-ototnya agar suatu saat nanti di musim haji dia bisa membawa ibundanya yang sudah tua, yang sudah buta, yang sudah tua renta, tidak bisa buat apa-apa lagi. Ibundanya lainnya digondongnya dari negeri Yaman menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Begitulah saking berbaktinya seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi wajar Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Sampai sekarang kita wasykur mendengar kisah-kisahnya. Sebab apa? Sebab dia berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibundanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Quran surah Al-Isra, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما." Dan telah diperintahkan kepadamu agar jangan pernah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ke dukun. Jangan pernah meminta-minta kepada dukun, karena adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah kabarkan jangan menyekutukan Allah, kemudian Allah sandingkan wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah sandingkan perintahnya apa? Berbuat bakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna, ketika suatu saat nanti engkau mendapatkan ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma, jangan pernah mengatakan uff, jangan pernah mengatakan kata kepada ibunda. Wala tanharhuma, jangan pernah membentak keduanya atau salah satu di antara keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang lemah lembut, yang sopan dan santun. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak kita lihat manusia sampai-sampai dia membentak orang tuanya, membentak ibundanya, membentak yang sudah melahirkan dia, mengandung dia, sampai dia tega memenjarakan ibundanya sendiri. Padahal Allah sudah katakan, "Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu." Ibunda ini sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Wahnan 'ala wahnin, yang setiap bulannya dia merasakan berat yang begitu berat. Berat begitu berat, tidak ada bisa menandinginya. Maka wajar Rasulullah mengatakan bahwa setelah kita berbakti kepada ibunda, kepada siapa kita berbakti kata Rasulullah? Ummuka, ummuka, ummuka. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada ibundamu. Setelah itu baru berbakti kepada ayahmu. Saking mulianya perbuatan berbakti kepada ibunda. Maka hari ini yang kita mendapatkan kekayaan, yang hari ini kita mendapatkan jabatan, yang hari ini kita mendapatkan kesehatan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah jerih payah dari ibunda kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, mendidik kita hingga kita sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita lalai untuk berbakti kepada ibunda kita. Ketika kita berjumpa dengan seorang wanita kita dapatkan dalam umur kita 20 tahun, 30 tahun. Kemudian kita lalai kepada ibunda kita. Ibunda kita yang telah membesarkan kita dari kecil, yang telah merawat kita, menguras kotoran kita. Setelah kita menikah, kita lupa kepada ibunda kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah kita melakukan hal demikian. Itu hal demikian adalah hal yang akan membuat kita melarat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mendapatkan rezeki walaupun sedikit, kirimkanlah kepada orang tua kita. Kirimkanlah kepada orang tua kita, kirimkanlah kepada ibunda kita yang telah bersusah payah untuk membesarkan kita. Kalau seorang orang tua kita sudah tiada, kemudian Rasul mengabarkan, "Idza mata ibnu Adam,
in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalnya. Kekayaannya tidak ada gunanya, jabatannya tidak ada gunanya, kecuali 3 kata Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah awwaladun salih yad'ulah. Seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, inilah yang akan sampai kepada orang tuanya. Kita bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah tiada. Orang tua kita yang sudah tiada, kita kirimkan tiap sholat. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita kirimkan surah An-Nas, kita kirimkan surah Al-Ikhlas. Allah sampaikan kepada ibunda kita. Ini adalah bentuk bakti kita kepada ibunda kita. Maka jadilah pribadi yang terkenal di langit, terkenal karena ketakwaan kita, terkenal karena bakti kita kepada orang tua kita. Sama seperti halnya Uwais Al-Qarni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله يا رحمن يا رحيم, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa ibunda kami, dosa ayahanda kami, ampunkanlah keduanya ya Allah. Tempatkan keduanya di tempat yang baik di sisimu ya Allah. Jika keduanya masih dalam keadaan hidup, sehatkan jasad dan rohaninya ya Allah. Sehatkan walafiatkan badannya ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah ya Rahman, kami yang datang pada hari ini ya Allah banyak berlumuran dosa, maka setelah kami menyelesaikan solat kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah, jika di antara kami datang membawa kesulitan, hari ini kami mengadukan kesulitan kami kepadamu ya Allah, maka lapangkanlah kesulitan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Illa aiban illa satarta. Ya Allah ya Rahman, di antara kami semua ya Allah, banyak aib-aib kami ya Allah, banyak keburukan-keburukan kami ya Allah. Tapi dengan Rahman dan Rahimmu ya Allah, Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah, Engkau tutupi keburukan-keburukan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.